ingat di Poso itu ada sekitar 550 megawatt yang sudah memberikan kontribusi terhadap semua Sulawesi. Saya bilang semua Sulawesi. Yang penting namanya Sulawesi semua sudah dihidupkan. Kita dapat kontribusi lewat PAD itu sebesar 550 miliar. Wow. Itu artinya uang yang fantastik. Dan itu kayaknya bisa ya? Oh, bisa. Kenapa tidak? Karena kita punya aset di dalam. Ini kan tidak terletak di mana-mana, tapi terletak di Poso. Sudah bersama narasumber kita, anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Poso, Bapak Muhaimin Yunus Hadi. Nah, apa kabar Kanda? Alhamdulillah baik. Wah, podcast Palu. Iya. Terima kasih. Ini Kak Hadi ini, saya panggilnya Kak atau Kanda ini agresif gitu ya. Apa gesit? Oh iya. Gesit orangnya, baik dalam beberapa isu-isu penting yang sempat dipublikasi di media-media beberapa pemberitaan saya baca. Dan sebenarnya kalau kami melihatnya sebagai rakyat, ya figur-figur seperti ini yang dibutuhkan. Iya. Baik Kanda, hari ini kita akan berdiskusi ringan tapi serius. Nah, fokus kita tentu ke daerah pemilihan dapil dari Pak Muhaimin ini sendiri, Poso. Nah, Kanda, kalau Kanda melihat Poso sekarang tentu ada perubahan. Tapi kan yang tahu persis tentang bagaimana perubahan Poso itu adalah Kanda, karena Kanda yang selain putra daerah juga tahu persis bagaimana karakteristik penduduk di sana, kemudian potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Poso. Nah, pertanyaan saya Kanda yang pertama adalah seberapa berkembangnya Poso di saat ini dari setelah berjalannya waktu ini? Jadi terima kasih banyak sebelumnya kepada podcast Palu yang sudah menemani saya selama perjalanan ini. Ya. Dan kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan dari podcast Palu bahwa bagaimana perkembangan Poso. Itu yang menarik. Perkembangan Poso pada saat ini kita juga melihat seperti biasanya. Seperti biasanya. Kalau saya dari beberapa bupati yang jadi memimpin Poso, saya belum juga melihat yang signifikan yang terjadi di Poso pada saat ini. Artinya ada beberapa visi misi bupati jadi bupati dan kemudian jadi bupati dan kemudian jadi bupati lagi. Ya, saya boleh katakan itu masih stagnan. Iya, masih stagnan karena kekuatan uang yang diberikan pemerintah pusat kepada Poso itu sebesar 1.450 miliar. 1 triliun. Artinya 1.450 miliar itu bagi saya besar. Yang bagaimana kita ketahui bahwa implementasi daripada pemerintah pusat memberikan dana APBD itu untuk bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi dan bagaimana juga bisa memperbaiki namanya infrastruktur yang ada di Kabupaten Poso itu sendiri. Nah, sampai hari ini ya saya belum melihat adanya yang signifikan. Seperti itu. Kalau ada tapi tidak signifikan. Seperti itu. Berarti jalan, kalau bisa saya berkesimpulan karena persepsi saya. Jalan tapi kurang gesit gitu ya. Agak-agak tersendat-sendat tuh. Iya. Termasuk mungkin juga dalam pengelolaan sumber daya alamnya begitu ya. Kalau sumber daya alamnya saya rasa itu Poso bisa banyak menunjang. Di sana kan kita tahu ada Poso Energi. Dan kemudian sebenarnya pemerintah juga kalau saya seharusnya membuka lahan-lahan namanya daerah-daerah pertambangan juga yang berada potensi di Poso. Kan Poso itu juga banyak memiliki pertambangan yang sampai sekarang ini yang masih banyak minta maaf ini masih dalam tanda kutip ilegal. Sehingga itu belum adanya dikomunikasikan secara pasti kepada provinsi maupun pusat. Koordinasinya yang belum ada. Kan kita sudah dibukakan ruang untuk bagaimana bisa menciptakan
pertambangan rakyat misalnya. Oh iya, ini kan ada emas juga di sana. Jadi banyak. Kalau cuma emas ini kan banyak. Dogi-dogi itu sudah bisa kita pastikan sudah ada emas. Di Bada juga ada. Ya, di Bada juga ada. Di Tambarana, Kawende itu juga ada. Gunung Biru saya ada. Seperti itu kan dah. Jadi kalau saya banyak potensi-potensi yang belum dibuka ruang itu daripada pemerintah kepada masyarakat. Sehingga ya ini ya mungkin jadi suatu dia punya kekuatan nanti bupati ke depan ya bisa dicanangkan untuk itu. Karena ini dalam tata ruang sudah tidak dimasukkan. Artinya apa? Berarti kita tidak mengikuti rambu-rambu tata ruang. Bisa menambah lagi pundi 1 triliun nanti ya? Ya. Kalau misalnya pengelolaan sumber daya alamnya itu dikelola oleh orang yang tepat. Ya, cocok. Cocok. Luar biasa. Jadi kita perbandingkan dengan misalnya Kabupaten Malili. Kabupaten Malili itu kan memiliki potensi sumber daya air seperti sama dengan Poso Energi, yaitu terletak di Sulewana. Tempatnya di Poso. Di Poso. Kalau di desa di Kabupaten Malili itu dia bersekitar 250 megawatt. Itu yang ada di Kabupaten Malili. Tapi dia bisa memberikan kontribusi terhadap kabupaten sebesar 250 miliar. Artinya apa? Dan kemudian juga di Kabupaten Malili itu juga bisa memberikan CSR kepada orang-orang yang mengenyam pendidikan. Itu dia bebaskan secara gratis. Luar biasa. SD, SMP, SMA sampai perkuliahan. Itu CSR yang diberikan oleh PT dalam tanda kutip mungkin ada Vale di dalam. Dia memberikan itu kontribusi terhadap air permukaan. Sehingga potensi-potensi itu yang ada juga dimiliki Poso. Tapi Poso sampai hari ini tidak seperti Malili. Ini yang harus digenjot oleh siapa? Oleh pemimpin di Poso ke depan. Ingat di Poso itu ada sekitar 550 megawatt yang sudah memberikan kontribusi terhadap semua Sulawesi. Saya bilang semua Sulawesi. Yang penting namanya Sulawesi semua sudah dihidupkan. Satu, kita cek Sulawesi Selatan, Makassar. Sudah dihidupkan lewat tenaga listrik daripada Poso Energi. Dua, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ambil juga hasil listrik dari sana. Tiga, Sulawesi Barat. Semuanya. Yang penting Sulawesi Utara. Ini sudah sampai di Sulawesi Utara. Artinya potensi Poso memberikan kontribusi yang luar biasa. Tapi detik ini karena kita tidak tahu menghitung berapa detik air permukaan. Inilah sebenarnya kerja-kerja pemimpinnya kita. Supaya bagaimana bisa menghasilkan juga sama dengan Malili. Bayangkan kalau kita sama seperti Malili. Misalnya Poso seperti sama dengan Malili. Kalau kita seperti sama berarti kita dapat kontribusi lewat PAD itu sebesar 550 miliar. Itu artinya uang yang fantastik. Dan itu kayaknya bisa ya? Bisa. Kenapa tidak? Karena kita punya aset di dalam. Ini kan tidak terletak di mana-mana, tapi terletak di Poso. Kembali lagi sumber daya mineral yang ada milik di Poso itu harus kembali ke Poso dalam bentuk misalnya seperti Anda bilang tadi. 500 miliar itu harus juga dinikmati. Itu yang harusnya pemimpin harus melakukan itu. Karena bekerja ini untuk rakyat kan? Betul. Pemimpin di Poso itu diciptakan untuk bekerja untuk rakyat. Bukan bekerja untuk kelompok, untuk dirinya pribadi atau golongannya atau keluarganya. Itu tidak boleh. Karena dititipkan amanah kita menjadi pemimpin di rakyat adalah untuk bagaimana bekerja untuk rakyat. Baik sekali. Seperti itu. Baik sekali ini Kanda. Dari penjelasan Kanda tadi, sepertinya saya melihat kalau Kanda cuma di DPR, tidak masuk dalam lingkaran itu, mengambil sebuah keputusan saya harus menjadi pemimpin di daerah itu, tentu kalau cuma di DPR ya pasti cuma mengkritik, tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih Kanda. Informasi yang saya dapat Kanda ini berhasrat maju menjadi Bupati Poso, benarkah itu? Memang justru itu sangat benar.
Wah, klarifikasi terjawab. Itu sangat benar bahwa saya hari ini mengapa saya tidak lagi bertarung di provinsi, karena saya melihat memang kasihan. Poso itu kalau pemimpin cuma pola pikir mindset dia seperti itu sama saja ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Tidak ada yang signifikan. Oke. Nah, bahkan bisa jadi ya kita melihat juga dengan progres daripada beberapa bupati yang jadi, ya kan dari awal saya katakan bahwa kita bagaimana menumbuhkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dianu oleh masyarakat. Hari ini semua masyarakat itu menjerit. Alhamdulillah, mujur, ada kami juga daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyuplai, apa kebutuhan itu untuk kepada rakyat. Itu saya lihat secara fakta di lapangan, bahwa bantuan-bantuan itu lebih banyak daripada provinsi. Sebenarnya didominasi, sebenarnya kalau pemimpin di situ ya harusnya pemimpin di Poso yang mendominasi daripada bantuan-bantuan yang apa yang diminta oleh rakyat itu, karena sudah jelas visi misinya. Seperti itu. Contoh misalnya pertanian. Contoh pertanian. Pertanian ini kan lumbung di situ adalah 98% masyarakat Kabupaten Poso itu bergantung dengan pertanian. Sampai hari ini menyuplai pupuk saja tidak mampu. Oh ya? Iya, menyuplai saja. Ini jangankan gratis, menyuplai saja tidak mampu. Kira-kira bagaimana solusi yang diberikan petani mau sejahtera ketika penyediaan pupuk saja tidak ada? Begitu juga tentang bibit. Bibit-bibit ini kan lebih banyak daripada provinsi yang bantu. Ketimbang ini saya rasa tidak ada inovasi baru yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Poso. Ini saya rasa tidak memiliki kalau saya ya hati lah kepada rakyat Poso, tidak memiliki hati. Padahal Kabupaten Poso ini bukan kabupaten anak kemarin kan, karena ada kabupaten-kabupaten baru mekar kemarin justru lebih kelihatan menggeliat. Saya pakai pinjam bahasanya. Siap. Kanda ini. Kanda, kan kalau sebagai manusia biasa begitu. Kanda ini kan sudah di posisi orang bilang nyaman lah begitu di DPR. Siap. Nah, ini sudah pasti kan dari DPR. Ini mau maju ke jadi Bupati Poso. Apa motivasinya itu Kanda? Karena belum pasti kan ini. Ada yang menggerakkan Kanda, kayaknya saya harus masuk, ada yang saya harus gebrak ini. Misalnya. Jadi begini, justru itu saya bilang saya dari awal menjadi politisi. Menjadi politisi ini saya betul-betul tidak memiliki keuangan yang cukup. Bukan tiada uang, tapi betul-betul tidak memiliki keuangan yang cukup. Ya, saya notabene-nya cuma penjual ikan. Saya cuma penjual ikan, tapi saya hari ini bisa membuktikan bahwa orang susah itu mampu juga berkonsentrasi dalam dunia politik. Buktinya, alhamdulillah saya selama di 2024 pertama karir saya di politik, saya sementara cuma jual ikan ceritanya. Dipanggil masuk ke dalam partai. Ya, alhamdulillah Tuhan menakdirkan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten itu awalnya. Ketika itu lagi 2019 saya maju lagi kepada provinsi. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada halayak masyarakat yang notabene grassroots yang paling bawah seperti kayak saya, bahwa kita orang juga bisa mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang memiliki kompeten, memiliki uang yang cukup. Buktinya saya selesai kabupaten, masuk lagi provinsi. Setelah masuk provinsi, saya lagi ingin bertarung ke DPR RI sebenarnya. Begitu. Ada level naik-naik terus. Sudah harus naik supaya bahwa masyarakat yang paling grassroots, yang paling bawah, bahwa kau tidak perlu takut untuk bertarung. Itu sebenarnya bahasanya yang akan kami kirim kepada orang-orang grassroots kayak seperti saya. Saya kan cuma penjual ikan. Yang notabene-nya selalu kami punya
suara itu kan selalu dibeli orang grassroots yang paling bawah. Jadi justru itu saya sampaikan biasanya setiap saya rese, setiap saya apa, bahwa jangan ada pembunuhan karakter. Ini kan setiap orang kaya datang, dia sogok orang, dia bayar orang pada saat pemilihan, sehingga itulah namanya pembunuhan karakter terhadap orang susah. Ini yang saya tidak mau seperti itu. Sehingga saya timbul bahwa saya tidak, supaya saya menjadi contoh di Sulawesi Tengah. Bahwa saya salah satunya orang penjual ikan yang masuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan buktinya saya jadi anggota DPRD. Cuma seorang penjual ikan. Dan 0 rupiah. 0 rupiah. Hari ini lagi, waktu saya naik ke provinsi, mereka tidak bisa membayangkan. Saya pernah di salah satu anggota dewan, temannya saya di Poso. Dia bilang, aduh, sudah Lamin, jangan kita orang babodo, dia bilang. Jangan kita orang babodo. Kita orang sudah nyaman ini. Betul. Itu sudah pertanyaan nyaman. saya tadi itu. Sudah nyaman kita orang di sini. Dia bilang begitu. Oh, saya bilang tidak. Saya mau buktikan dengan rakyat kecil bahwa saya juga mampu. Orang-orang kecil itu juga mampu. Karena anggota DPRD itu, kami ini adalah cuma titipannya rakyat, bukan kami yang bos. Tapi yang bos itu adalah yang batusu kami. Betul tidak? Betul. Kan bos mereka ini dia. Kalau bos percaya, pasti kita bisa naik. Kan begitu saja pikirannya saya. Alhamdulillah juga itu terbukti bahwa bos-bos itu mempercayai saya. Karena saya cuma anak buahnya bos. Siapa itu bos? Ya itu. Keyakinan ini itu yang membawa. Keyakinan ini yang membawa saya lagi untuk bertarung jadi bupati. Wah. Iya, kan simpel saja. Yang batusu kita kan bukan duit, tapi grassroots yang paling bawah. Siapa itu grassroots yang paling bawah? Paling bawah, yang orang-orang kecil di bawah. Baik. Mereka juga kan orang biar kaya tapi minta suara dong di bawah. Karena orang di bawah yang paling banyak daripada orang yang di atas. Justru itu saya berkeyakinan bahwa ketika betul-betul kita hibahkan, kita punya tenaga, pikiran ke grassroots yang paling bawah, saya rasa mereka akan menerima itu dia. Konsep-konsep apa yang kita akan buat nanti ke depan ketika kita bertarung menjadi Bupati Poso. Baik. Seperti itu. Wah. Makin seru diskusi kita ini, Kanda. Iya. Tapi saya mau lanjut ini karena dengan pertanyaan saya dapat informasi lagi bahwa Kanda ini akan maju tapi tidak menggunakan partai politik, independen. Iya. Nah, ini lagi pertanyaan saya nih, Kanda. Kenapa ini kayaknya gimana ya? Tabrak-tabrak masuk kalau istilahnya orang sekarang ini. Jadi strategi Kanda ini agak mengejutkan begitu. Orang rame-rame harus cari partai dulu, mencukupi apa kursinya dan lobby-lobby kiri kanan. Kanda mau maju independen. Apa yang memotivasi itu Kanda? Jadi begini, di dalam negara ini kan juga dibenarkan menggunakan jalur independen. Nah, kenapa saya gunakan jalur independen? Ini baru wacana. Yang penting menjurus sudah saya pasti maju ke Bupati Poso lewat dari independen. Kenapa saya sampaikan hari ini bahwa benar lagi menyangkut independen? Ya, boleh saya nyatakan benar. Karena lewat jalur independen ini kita dibenarkan oleh negara satu. Dan kemudian itu yang paling jalan yang paling mudah kalau saya merasa. Mengumpulkan KTP sebanyak 20.000 itu sudah bisa kita memenuhi persyaratan menjadi calon Bupati Poso. Seperti itu. Dan kemudian juga kan tidak kalah pentingnya kita tahu bersama di Sulawesi Tengah ini kan pernah ada yang menjadi lewat independen dan dia memenangkan pertarungan itu. Faktanya ada. Di mana itu di Donggala, yaitu Pak Kasman Lasa. Pak Kasman Lasa menggunakan jalur independen dan dia memenangkan pertarungan itu. Artinya apa? Kalau sudah rakyat berbicara, tidak ada yang mustahil, Pak. Luar biasa. Seperti itu. Minta maaf, saya juga orang partai. Partai itu saya merasa ribet. Dalam pengurusan, pengurusan apa, tetebengnya semua itu dia. Belak-belakan ini. Iya, lebih baik saya sampaikan ini dia. Karena saya sudah melihat ini dia. Dulu bagaimana mereka cari partai pendukung ini. Bolak-balik Jakarta, lobi sini sana sini. Harus mencukupi. Dan kemudian belum lagi keluarkan biaya. Ini kan bukan rahasia umum lagi. Berapa itu jadi bikin saya tidak mau tersandra di situ.
Karena ingat, pemimpin yang baik itu bagaimana dia bisa menyalurkan APBD itu dengan baik kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu bisa sejahtera, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu ada, dan kemudian infrastruktur itu kita penuhi. Sehingga ending terakhirnya adalah sejahtera rakyat itu. Itu saja yang kami inginkan. Pimpinan itu simpel saja dia punya kerjaan. Bagaimana memperbaiki infrastruktur, bagaimana juga dia menumbuhkan ekonomi. Pasti endingnya sejahtera rakyat itu. Masa kita dikasih duit daripada pemerintah? Kan saya pernah juga jadi anggota Dewan Kabupaten. Jadi saya tahu persis bagaimana uang di Kabupaten Poso itu. Uang di Kabupaten Poso itu dulu waktu saya jadi anggota Dewan Kabupaten, itu 1.450 miliar. 1 triliun. 1.450 miliar. Dan kemudian 1.450 miliar itu ketika bayar gaji itu kan 700 miliar lebih. Bahkan sampai 800 miliar. Kan masih ada sisanya. 700 miliar. Bayangkan kalau kita kerja step by step. Artinya step by step ini, ya kita fokus. Misalnya, di pertanian. Kita tuntaskan pertanian. Baru pindah lagi. Iya. Baru tahun berikutnya, kita pindah lagi kepada perikanan. Atau peternakan, dua ini. Kemudian kita pindah lagi 3 tahunnya kita ke pariwisata. Dengan apa? Yang menopang ini adalah OPD terkait. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh pimpinan di Sulawesi Tengah. Sistem kroyok dan sistem satu step by step supaya selesai. Seperti itu saya punya keinginan. Atau jalur independen juga supaya tidak terlalu banyak partai politik atau tokoh-tokoh politik yang mengintervensi nanti ketika Bapak misalnya. Ya. Kalau misalnya rezekinya Bapak jadi Bupati Poso, kan kalau kita dipilih oleh partai, tentu ya tahu sendiri ya. Ya, justru itu saya bilang, kita orang juga tidak bisa juga mengkebelakangkan mereka. Karena mereka punya potensi di DPR. Betul enggak? Betul. Cuma itu tadi, menjadi syarat pencalonan biasanya ribet. Ribetnya itu kalau kita ke partai. Misalnya, Partai A, kita mau ambil, kita mau disukung, tentunya minta semua. Pastilah. Saya mesti difasilitasi ini, ya mendingan kita fasilitasi rakyat saja. Betul tidak? Misalnya kita punya duit 1 miliar, lebih baik kita fasilitasi rakyat saja. Ayo, 1 miliar ini ya kita danai untuk apa? Bukan baliho, bikin apa? Bisa kan? Nah, jangan Bapak sudah berguru sama Pak Kasman ini. Ada sedikit ilmu dulu Bapak maju bagaimana strateginya. Sebenarnya kan sudah banyak contoh-contoh kakak-kakaknya kita orang di dalam dunia politik. Nah, sebenarnya simpel saja. Mau pimpinan itu berbuat untuk rakyatnya atau memang tidak mau untuk berbuat rakyat. Untuk memperkaya diri pribadi, golongan dan kelompok dan lain-lain keluarga. Kan di situ saja letaknya sebenarnya. Tidak ada yang lain. Tapi kalau ada pimpinan yang berkemauan untuk berkemajuan, berkemajuan rakyatnya, pasti terjadi. Tapi banyaknya pimpinan, minta maaf, di Sulawesi Tengah ini, ya itu tadi, mementingkan kelompok, diri pribadinya, dan kemudian keluarganya. Ini fakta, Pak. Betul. Kalau memang terbukti ya berarti tumbuh dong ekonomi dengan uang tadi saya sampaikan itu. Orang bodoh saja memegang uang. Coba Anda memegang uang misalnya 600 miliar. Bapak bangun apa bisa enggak? Bisa, Pak. Betul tidak? Betul. Kan begitu. Logikanya saja simpel begitu ya. Tentunya ada punya canangan Bapak. Misalnya Bapak buat tentang rumah, properti. Kalau ada, tentunya terbangun Pak dengan kekuatan 600 miliar. Ada enggak aset? Ada. Sudah saya santunkan untuk masjid-masjid atau Bapak salurkan dan pasti dia buat. Betul tidak? Nah, seperti itulah. Maka ke depan itu yang harus, uang itu yang harus disentuh betul-betul dengan rakyat. Jadi secara data duit itu ada. Data ada jelas. 1 triliun. 1.450 miliar. Nah, itu pos-posnya tentu ada yang sudah dikeluarkan untuk tadi gaji. Iya. Sisanya itu yang mau digarap.
Bayangkan sudah keluar itu, makan, minum, perjalanan dinas apa semua itu sudah dikeluarkan 700 miliar. Berarti orang tidak lagi uang itu tidak akan ke sana lagi karena sudah dipakai dalam 1 tahun uang itu. Sebesar 700 miliar lebih. Berarti semua sudah terpenuhi dasar daripada dunia birokrasi namanya. Betul enggak? Kesehatannya, pendidikannya, perjalanannya, makan minumnya, sosialisasinya. Nah, itu semua kan sudah jelas. Nah, tapi mau dikemanakan duit itu? Harus ke rakyat yang sisanya itu. Dengan program-program tadi. Dengan program tadi itu. Nah, sekarang Bapak harus fokus. Ya itu justru itu. Nah, sekarang coba kita gambarkan Poso. Apa yang dibuat? Dengan kekuatan itu. Nah, tentu minta maaf itu tanda kutip. Bayangkan uang 700 miliar. Nggak usah 700 miliar. Ya 500 miliar lah. Nah, 500 miliar ini kemana? Pemuda ekonomi. Ada enggak infrastruktur? Itu yang perlu. Itu dia punya apa? Dia punya biometer di situ. Nah, sehingga saya keterpanggilan. Saya keterpanggilan itu untuk apa? Membenahi, memberikan kontribusi dirinya saya supaya yang lebih baik. Nah, betul enggak? Nah, siapa tahu ini juga, ini kan saya baru wacana juga. Siapa tahu juga ada yang mencalonkan bupati betul, dia pakai juga visi misinya kayak saya, berarti saya rasa pertumbuhan ekonomi itu pasti ada. Betul tidak? Jadi Bapak punya data, Bapak sudah melihat, Bapak gelisah, dan Bapak harus masuk di dalam. Masuk, harus. Baik. Karena kenapa? Sebaik-baiknya kita orang hidup di dunia ini, bagaimana kita orang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Baik. Itu kutipannya Tuhan kepada kita orang. Jangan orang mempersulit orang. Nah, sehingga saya yakin dan percaya keikhlasan itu, kejujuran itu mampu bisa ada perubahan ke depan di Poso. Nah, seperti itu. Oke, baik sekali sahabat podcast. Ini kayaknya tidak cukup durasi waktu kita nih kalau cuman segini disiapin. harus ada part 1, part 2 gitu ya. Kita akan bahas bersama Kanda Muhaimin ini. Iya. Baik, sebelum di ujung diskusi kita ini Kanda, saya ingin satu pertanyaan saya ini Kanda. Iya. Kalau nanti misalnya dengan wacana Kanda ini akan maju kan? Iya. Jadi untuk saya tadi sempat mengcopy adalah ada perubahan besar yang harus dibuat. Iya. Karena menurut Kanda punya data dari Kanda bahwa duitnya ada. Tinggal manajemen pimpinan yang harus dipersiapkan. Dan Kanda mengaku siap untuk itu. Ya. Kalau misalnya Kanda nantinya terpilih dan dipercayakan masyarakat Poso untuk menjadi Bupati Poso misalnya, apa prioritas pertama Kanda yang harus Kanda rubah untuk membuat Poso sesuai dengan yang awalnya tadi masih kabur-kabur visi misi yang saya tangkap itu adalah ingin merubah Poso menjadi lebih baik. Jadi pertama-tama kita melalui data statistik yang ada di Poso. Pertama-tama yang harus kita orang selesaikan adalah itu masalah bagaimana pertumbuhan ekonomi harus ada dulu pertama. Nah, pertumbuhan ekonomi yang pertama itu adalah secara data statistik bahwa pertanian orang-orang di Poso itu 98% kehidupannya di pertanian. Nah, artinya apa? Harus diselesaikan dulu pertaniannya. Dengan infrastrukturnya. Infrastrukturnya yang apa? Yaitu kantong produksinya. Lumbung-lumbung padinya. Dia punya irigasi sekunder maupun primer. Nah, itu harus diselesaikan. Karena kehidupannya orang di Poso itu adalah petani. 98%. Artinya dari 700 miliar ini yang kita harus kucurkan. Untuk apa? Untuk membenahi, untuk menuntaskan supaya petani-petani di Poso itu betul-betul mapan mereka. Hari ini saya bilang tidak mapan. Karena mereka disiksa oleh rentenir juga. Betul enggak? Disiksa di rentenir. Contoh, fakta yang saya temukan di lapangan itu banyaknya orang berkebun jagung misalnya. Jagung. Hari ini dia tanam jagung, dia sudah minta kepada rentenir dulu bibit.
Ketika bibit masuk, dia nanam. Setelah dia nanam, tumbuh, dia mau semprot lagi, minta lagi pupuk kepada rentenir. Oh iya. Betul enggak? Betul. Setelah ada hasil lagi, dia minta lagi untuk panen. Ya. Setelah dia mau jual hasilnya, tidak boleh ke orang lain. Walaupun orang lain itu mahal. Akhirnya dia terjepit dengan harga yang di bawah standar. Siapa itu? Karena dicekik oleh tadi itu, rentenir itu. Nah, rente ini mematok harga. Misalnya harga di pasar jagung kering misalnya 6.000 per kilo. Tapi karena sudah banyak pinjam, rentenir tinggal pakai berapa? 3.500 sampai 4.000. Bayangkan 2.000 Pak. Kali ton. Selesai lagi kehidupannya, Pak. Ujung-ujung berhitung, dia yang nombok, Pak. Nanam lagi, rugi lagi pasti. Begitu terus kehidupannya petani di Poso. Inilah yang sebenarnya yang membangkrutkan petani-petani di Poso. Itu contoh kecil. Itu belum masuk ke padi. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya pemerintah punya urusan. Harus menggunting ini dia. Objek vitalnya itu adalah rente itu. Nah, bagaimana dia dianu? Jadi kita suplai. Dari dia menanam ke nanti kita bayar dia menanam. Kan untuk pertumbuhan ekonomi visi misi pertama. Yaitu bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara reformasi semua itu cara-cara yang ada di petani. Nah, justru itu uang 700 miliar itu yang digelontorkan untuk rakyat tadi itu. Cukup sekali. Luar biasa. 1 tahun saja selesai ini. Kalau betul-betul ada pimpinan yang betul-betul untuk merakyat, memberikan kepada rakyat. Hari ini kan kita tidak dapat itu pimpinan. Bagaimana membesarkan kelompok, bagaimana membesarkan diri, sehingga rakyat itu tidak ada dapat apa-apa. Mereka akan berusaha sendiri, mencari di bank, sini sana, seperti itu. Jadi jawaban itu tadi pertama-tama yang akan dilakukan ketika saya menjadi bupati adalah pertanian. Diselesaikan selama 1 tahun. Semua duit itu ke sana. Supaya selesai. Nah, seperti itu. Wah, podcast Palu. Luar biasa. Siap. Kita tunggu next apa gebrakan Kanda Muhaimin selanjutnya. Yang jelas tetap cinta terhadap tanah Poso dan tetap mau mengabdi dan untuk rakyat Poso. Nah, Kanda di akhir diskusi kita hari ini seperti biasa di kami di podcast Palu ada semacam closing begitu, semacam harapan untuk masyarakat Poso, khususnya karena kita bicara soal Poso. Nah, di akhir closing kita di penutupan podcast ini, apa yang Bapak mau sampaikan untuk masyarakat Poso? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Poso yang saya cintai, damai sejahtera buat kita sekalian. Saya Muhaimin Yunus Hadi menyampaikan kepada masyarakat Poso bahwa inilah pemimpin yang berpihak kepada rakyat, sehingga betul-betul dana nanti yang dikucurkan oleh pemerintahan pusat itu betul-betul menyentuh kepada apa yang diinginkan oleh rakyat. Justru itu hari ini saya sampaikan bahwa marilah kita berbondong-bondong, tidak melihat suku, agama, ras, dan yang lain-lain. Kita satukan visi misi untuk apa? Untuk kemaslahatan Poso ke depan yang lebih baik. Sehingga kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup dan memberikan infrastruktur yang baik, dan kemudian ending terakhir adalah sejahtera kita bersama di tanah Poso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sekali podcast Palu. Luar biasa. Baik sekali sahabat podcast. Nah, seperti janji saya tadi, mungkin next kita akan diskusi lagi sama Kanda Muhaimin, tapi beliau lagi menyiapkan apa yang akan kita bahas isu-isu selanjutnya. Tapi tetap dengan saya menerima tantangan. Wah. Baik sekali sahabat podcast. Saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaan. Kita berjumpa lagi dengan narasumber lain bersama saya Roni Sane di podcast Palu.